Nah, kita ini sebetulnya kan kalau bisa dikatakan ya sudah kota, kan begitu. Nah, dan saya kira masyarakat ataupun pemerintah daerah ataupun pusat tidak ada alasan untuk tidak mendukung gitu. Karena apa? Pembentukan Kota Tangerang Tengah ini kan untuk mempercepat pertumbuhan baik ekonomi, pendidikan, industri, perdagangan dan lain-lainnya itu. Nah, kenapa sekarang tadi di awal kita bahas BPKTT ini? Kenapa kita pengen Tangerang Tengah ini? Supaya lebih cepat pertumbuhannya. Jadi setiap orang yang ada di sini, putra-putra daerah yang jadi pengusaha, jadi pejabat atau lain-lain sebagainya itu, yang ekonominya sudah mapan, ayo dong kembali ke sini, bangun itu Kota Tangerang Tengah itu. Orang yang tidak punya sekolah, orang yang tidak sekolah, kita bantu, kita subsidi dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi itu kan sekarang jarang orang lakukan. Banyaknya itu protes, koreksi, dan lain sebagainya. Jumpa lagi dalam podcast iNews. Pembentukan Kota Tangerang Tengah semakin mengerucut. Faktanya apa? Presidium yang terbentuk akhir 2021 kini sudah berhasil mengantarkan kajian kepada Bupati Tangerang. Presidium ini lebih dikenal dengan nama Badan Persiapan Pembentukan Kota Tangerang Tengah atau disingkat BPP KTT. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan berbincang salah seorang presidium namanya Pahala Sagala SHMH, menjabat sebagai Ketua Advokasi BPP KTT. Apa kabar, Bang? Baik, Pak. Baik. Ini menarik sekali. Siap. Ketika kita bicara Kota Tangerang Tengah, karena progresnya itu melesat. Hanya dalam 6 bulan sudah langsung dapat respon. Dibandingkan beberapa wilayah. Bahkan di Kabupaten Tangerang sendiri kan ada wilayah yang sudah mulai berjalan tapi berhenti di tengah jalan. Nah, begini Pak Pahala, kita ingin tahu apa sih yang membuat Anda tertarik untuk mengurus barang ini? Ya, pertama-tama saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang di Presidium. Di awal pembentukan Presidium ini sebetulnya saya tidak ikut. Ketika mereka deklarasi itu, saya tidak ikut di dalamnya. Jadi sebagai deklarator itu saya tidak terlibat. Tapi dalam perjalanan waktu beberapa bulan kemudian, saya baru berjumpa dengan Ketua Umum Presidium itu. Dan beliau bercerita kepada saya bahwa di Presidium ini sedang digodok dalam rangka pembentukan Kota Tangerang Tengah. Nah, saya bilang itu hal yang luar biasa. Banyak orang pintar, banyak orang hebat, menurut saya, yang tidak pernah atau tidak berpikir tentang pembangunan Kota Tangerang Tengah itu, kan begitu. Nah, tapi seorang Nurdin, seorang Nurdin ini yang notabene-nya beliau ini bisa dikatakan ya memang kehidupannya cukup sosial kalau menurut saya ya, karena saya bertemu dengan beliau ini kan di lapangan. Jadi dia sangat kapabel lah dan punya integritas kalau menurut saya, sehingga dia bisa dalam posisi dan kondisi seperti sekarang ini, dia bisa mengakomodir orang-orang, mengkoordinasikan orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat untuk satu tujuan pembentukan Kota Tangerang Tengah, kan begitu. Jadi di situ saya tertarik, karena apa? Saya juga dunianya kan lebih senang dengan hal-hal yang baru gitu. Dan hal-hal yang baru itu adalah hal-hal yang bermanfaat gitu. Apalagi kita kalau bicara konteks pembentukan Kota Tangerang Tengah ini kan tujuannya adalah untuk kepentingan orang banyak. Bukan pribadi-pribadi, kan begitu. Dan ini bukan hal yang mustahil kalau menurut saya bisa tercapai gitu. Karena yang saya tahu setelah mereka membentuk presidium ini
Beberapa bulan kemudian saya juga ikut ada beberapa kali rapat. Mereka membahas kajian-kajian dengan beberapa tokoh masyarakat yang ada di sini, baik dari akademisi, yang khusus di wilayah Tangerang Tengah yang mereka sebutkan itu, bahkan juga dari pengusaha, bahkan juga dari rekan-rekan mantan kepala desa, bahkan juga lurah, kepala desa, camat. Responnya cukup baik kalau menurut saya. Terutama tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, tokoh organisasi, yang sampai hari ini mereka sangat positif sambutannya, dan mereka sangat mendukung, karena tanpa dukungan mereka juga kan kita ini, kajian itu tidak bisa dilengkapi tanpa dukungan-dukungan mereka. Tapi kajian yang sudah dilakukan oleh tim harus didukung dengan dukungan-dukungan yang tadi itu. Dari organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, bahkan tokoh komunitas-komunitas yang lain kan begitu. Jadi itu cukup bagus menurut saya, makanya saya ketika sudah mulai melibatkan diri dalam BPKTT ini, ya saya sampaikan sama Pak Ketua, ya bahkan untuk kantor BPKTT ini ya saya sumbangkan, saya bilang silakan saja, di kantor saya enggak apa-apa, saya kasih ruangan dan fasilitasnya saya lengkapi, gitu. Karena saya juga ingin mereka bisa lebih leluasa untuk bekerja gitu, tanpa mengeluarkan finansial atau akomodasi-akomodasi yang lain lagi gitu. Jadi bagi saya, apa yang bisa saya sumbangkan untuk BPKTT ini, ya saya akan berikan, termasuk waktu saya, ya finansial saya kalau ada, kan begitu. Pemikiran saya, kan begitu. Sekarang ini posisinya di tahap kedua. Iya, betul. Sudah masuk kajian ke Bupati, bahkan kemudian direspon sangat bagus karena akan diadakan survei. Nah, tentu tugas presidium ini sendiri kan bukan berarti sudah berhenti di situ. Iya, betul. Ya, ini menurut saya awal yang kerja lebih keras ya di sini sosialisasi. Nah, kira-kira dari sisi sosialisasi ini gambaran Abang seperti apa? Dalam perjalanannya BPKTT ini kan mereka punya cara-cara tersendiri untuk mensosialisasikan ini kepada masyarakat, khususnya yang masuk di rencana Kota Tangerang Tengah, kan begitu. Baik itu melalui kegiatan aktivitas keagamaan, baik itu kegiatan di bidang olahraga, baik itu di bidang kegiatan RT RW, baik kegiatan di masyarakat yang lain, termasuk di UMKM, bahkan kegiatan-kegiatan pada saat-saat santai untuk senam bersama dengan masyarakat sekitar. Nah, mereka sudah melakukan itu. Bahkan BPKTT ini kan membentuk juga korcam-korcam. Jadi mereka ini ada koordinator-koordinator di kecamatan, bahkan sampai ke kordes-kordes ataupun kelurahan. Jadi mereka bentuk tim sampai ke bawah itu. Saya melihat perjalanan presidium ini sekarang, ya kalau saya bertemu umpamanya dengan orang-orang di luar sana atau masyarakat di lingkungan khususnya yang direncanakan untuk Kota Tangerang Tengah ini, ya bisa dikatakan ya sudah pada mengetahui lah untuk rencana Kota Tangerang Tengah itu. Tapi kan jadinya Kota Tangerang Tengah itu kan tidak cukup hanya mereka tahu. Kan begitu. Oh, ternyata Kota Tangerang Tengah mau dibentuk, tapi kan perlu juga dijelaskan supaya dukungan itu lebih maksimal. Apa sih maksud dan tujuannya ketika Kota Tangerang Tengah ini terbentuk? Kan begitu. Nah, dan saya kira masyarakat ataupun pemerintah daerah ataupun pusat tidak ada alasan untuk tidak mendukung gitu. Karena apa? Pembentukan Kota Tangerang Tengah ini kan untuk mempercepat pertumbuhan, baik ekonomi, pendidikan, industri, perdagangan, dan lain-lainnya itu. Tidak harus menunggu seperti sekarang ini kabupaten, wilayah yang cukup luas kan? Cukup luas, itu 29 kecamatan. Kecamatan, iya. Artinya, kalau ini terbentuk, maka peluang begitu banyak, terutama peluang bisnis. Ya. Kita tahu bahwa 6 kecamatan yang akan menjadi bagian dari Kota Tangerang Tengah itu kan di situ banyak perusahaan besar. Iya. Nah, betul. Artinya apa? Menurut saya presidium itu juga bagaimana merangkul semua dunia usaha ini untuk mendukung terbentuknya Kota Tangerang. Betul nggak, Pak?
Ya, memang harus begitu karena ya. Di awal pun kita kan sudah menyampaikan bahwa beberapa kegiatan juga kita kan sudah melakukannya di tempat wilayah para pengusaha itu. Nah, tinggal nanti bagaimana para pengurus presidium ini membangun komunikasi yang lebih intens dengan mereka supaya tujuan presidium ini dengan para tujuan pengusaha ini bisa berkolaborasi. Kalau di wilayah selatan sana itu atau di daerah Pandaungan itu kan ada Citra Raya. Kalau di wilayah di sini ada Sinarmas, ada BSD, ada Sumarekon, ada Paramon, ada Lipo. Nah, kita ini sebetulnya kan kalau bisa dikatakan ya sudah kota kan begitu. Terbentuknya kota Tangerang Tengah itu pun pasti akan berdampak sangat signifikan, sangat maksimal kepada para pengusaha. Betul. Dengan perubahan status itu. Iya, sangat berdampak itu. Artinya kalau kita berpikir lebih jauh kan akan kelihatan berbagai peluang. Tetapi nggak bisa ditampik juga, Bang. Masih ada suara-suara agak sumbang gitu ya, bahwa ini untuk kepentingan elit politik. Nah, itu kan biasa. Hal-hal seperti itu. Jadi jangan sampai, kalau saya konsepnya adalah jangan sampai kita sibuk menghabiskan energi dan waktu memikirkan hal-hal yang seperti itu. Itu biasa karena tidak mungkin 10 orang berjalan bisa satu tujuan semua. Tapi saya berharap atau saya pikir sih dengan orang-orang yang saat ini berkecimpung di BPKTT ini, saya yakin mereka memang ya orang-orang yang serius lah untuk membangun daerahnya sendiri. Karena saya sendiri saja saya bilang sama mereka, ya saya sebagai penduduk yang bukan asli orang Tangerang, saya sangat bersemangat dan saya mau membangun komunikasi dengan teman-teman saya yang mungkin pengusaha-pengusaha yang bukan asli putra daerah di sini untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi ini. Karena ya saya sendiri tinggal di Tangerang ini kan sudah hampir 25 tahun. Kan begitu. Hidup saya lebih banyak di sini daripada di kampung saya. Jadi ini sudah tanah apalah saya bilang itu. Kan gitu. Jadi tidak bisa juga, kita harus membangun. Anak-anak kita sudah sekolah di sini, kuliah di sini, kita mencari nafkah di sini. Jadi harus dirawat dengan benar. Kita harus rawat lah. Kita harus sama-sama. Tidak cukup juga hanya orang istilah putra-putra daerah, tidak. Gitu. Semuanya harus kolaborasi. Mau dia pendatang kah, mau dia asli putra daerah kah, kita harus sama-sama gitu. Gitu. Ini menarik, pandangan yang sangat positif. Saya kira itu harus jadi pandangan bersama bahwa memang kerikil itu pasti ada. Biasa, kerikil itu hal biasa. Itu. Nah, sekarang yang menarik bahwa sebenarnya abang ini kan dulu seorang militer, tapi kenapa bisa aktif di dunia itu? Nah, bisa cerita dikit. Nah, ini nih. Jadi kalau saya memang background saya militer, Pak. Gitu. Jadi saya dari tahun 97 itu ya saya sudah menggeluti dunia militer dan saya hidupnya di militer. Di dalam saya melaksanakan tugas dulu, ya saya juga menggunakan waktu-waktu yang tersisa itu untuk mencari ilmu. Jadi saya kuliah. Oh, masih sempat ya? Iya, jadi di sore hari saya kuliah, pagi hari saya bertugas, sore saya kuliah, sampai beberapa tahun kemudian saya diwisuda dan saya juga melanjutkan lagi sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Ya puji Tuhan, semuanya bisa berjalan dengan baik gitu. Dari sisi waktu mengabdi di militer itu kan bukan waktu yang pendek. Iya. 20 tahun. Iya, betul. Bisa dijelaskan kenapa? Oh, jadi gini, memang hal yang sulit ya. Teman-teman saya juga bilang, atau bahkan atasan saya juga menyampaikan ke saya, apa sudah yakin dengan keputusan itu, kan begitu. Saya bilang, ya saya percaya saja sama Tuhan, kan gitu. Saya mengikuti irama hati nurani saya saja. Jadi saya anggap perjalanan itu ya seperti air mengalir saja. Gitu. Dan saya nggak terlalu punya ambisi harus seperti ini, harus seperti itu, enggak. Bahkan juga orang tua saya dulu bilang,
Nggak usah pensiun, sudah jadi tentara saja. Ya kalau orang saya di Medan sana, Pak, orang di kampung kita jadi prajurit itu sudah jadi anak kebanggaan itu, wah, udah hebat itu. Oh, saya tugasnya dulu di Pas Pampres, Pak. Pas Pampres. Penugasan awal saya itu di Batalion Polisi Militer. Oke. Setelah itu saya ke Pas Pampres. Di Pas Pampres itu saya hampir 16 tahun, Pak. 16 tahun. Ya. Berarti itu berapa presiden itu? Ya, masih Pak Habibie dulu itu. Pak Habibie, ya terus kita masuk ke Pak Gus Dur ya kan, karena Pak Habibie itu kan tidak lama waktunya. Setelah itu ke Bu Megawati dan kita ketemu lagi dengan Pak SBY. Wah, ini gitu. empat presiden. Misi saya itu atau apa ya? Prinsip hidup saya itu jadilah orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Untuk keluarga, untuk diri sendiri, keluarga, dan untuk orang banyak. Itu prinsip saya. Jadi ketika saya saat berdinas pun dulu, kemanapun saya pergi, bahwa setiap langkah dan perjalanan saya itu saya jadikan ilmu. Jadi saya nggak pernah merasa rugi, pergi ke sana, pergi ke kemana saja, bertemu dengan orang lain, saya nggak pernah merasa rugi itu. Walaupun secara finansial saya tidak dapat apa-apa. Saya tidak merasa rugi. Keuntungan saya adalah hari ini yang belum pernah saya lihat, bisa saya lihat. Hari ini saya bisa bertemu orang dengan orang yang saya belum pernah ketemu. Sama seperti Bapak hari ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu saya katakan adalah untung. Sebagai pengusaha, Abang bergerak di bidang apa? Kebetulan memang setelah saya pensiun itu kan saya membangun usaha lah. Usaha ya tujuannya sama dari tujuan awal saya. Bahwa kalau bahasa saya di dunia militer itu, kalau orang yang sudah lulus SMA atau yang sudah sarjana, kasarnya kita bicara, kita buang di tengah laut atau di hutan saja dia bisa hidup. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang hanya pendidikannya di SMP atau di SD, bahkan tidak sampai di SD, bahkan tidak punya pendidikan. Nah, itulah yang membuat semangat saya membangun usaha itu bersama dengan istri saya. Oh gitu. Ya, dengan istri saya. Kami yang kelola berdua. Anak-anak sekolah yang tidak punya pendidikan dan tidak sekolah ini, kami bina untuk jadi sapam, untuk jadi cleaning service. Kami latih. Setelah itu kami fasilitasi mereka untuk bisa bekerja, mungkin jadi security, mungkin jadi tenaga produksi, mungkin jadi petugas cleaning service. Jadi supaya apa? Karena kalau mereka ini kita letakkan di lumbung padi pun belum tentu bisa hidup. Karena apa? Ya itu tadi, pengetahuannya tidak mumpuni dan tidak punya skill, kan begitu. Nah, kenapa sekarang? Tadi di awal kita bahas BPKTT ini. Kenapa kita pengen Tangerang Tengah ini? Supaya lebih cepat pertumbuhannya. Jadi setiap orang yang ada di sini, putra-putra daerah yang jadi pengusaha, jadi pejabat atau lain-lain sebagainya itu, yang ekonominya sudah mapan, ayo dong kembali ke sini, bangun itu kota Tangerang Tengah itu. Orang yang tidak punya sekolah, orang yang tidak sekolah, kita bantu, kita subsidi dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi itu kan sekarang jarang orang lakukan. Banyaknya itu protes, koreksi, dan lain sebagainya. Pemirsa, ini menarik sekali. Kita mau tidak mau membahas persoalan negara. Karena kenapa? Kita bicara soal lapangan pekerjaan. Persoalan di negeri ini bukan persoalan siapa beragama apa, tetapi persoalan pendapatan. Ini yang terpenting. Pemirsa, kita jeda sejenak. Siapapun yang memimpin negeri ini akan berhadapan dengan masalah pekerjaan. Tapi yang menjadi persoalan besar adalah 60% pekerja di Indonesia, ini yang pernah dilihat dari Kementerian Keuangan, bahwa mereka adalah alumni SD dan jebolan SMP. Nah, yang menariknya, Bang Sagala ini masuk di wilayah itu. Tadi kita sudah berbicara menyinggung bagaimana mengakomodir, bagaimana memberi kontribusi terhadap saudara-saudara kita
yang notabene-nya mengangkat dirinya sendiri belum tentu mampu. Saya meminjam istilah Pak Sagala bahwa kalau mereka ini ditempatkan di lumbung padi sekalipun belum tentu bisa hidup. Nah, itulah yang tujuan mulia dari Pak Sagala, memberi ruang atau memberi aktivitas pada dirinya untuk mengurus ini. Jadi seperti itu ya Bang. Konteks hidup bukan untuk hidup bernapas, tidak. Konteksnya adalah bagaimana mereka itu hidup layak seperti masyarakat yang lain. Hidup layak. Ya, hidup yang layak gitu. Karena kita ini kan tidak cukup hanya makan saja. Kan begitu. Ada sandang, ada pangan, ada juga yang lain-lain. Bagaimana nanti ketika sudah berkeluarga atau sudah menikah dan lain sebagainya. Kan begitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Di awal-awal saya pergi ke daerah-daerah, ke Cirebon, ke Garut, Tasik, Pandeglang, dan lain-lah sekitar Jawa Barat sini. Saya pergi ke sana. Saya cari orang-orang yang udah, bahkan mereka tidak yakin sama saya. Mereka bilang, kan Pak, saya tidak punya ijazah Pak. Saya hanya minta, kamu mau bekerja apa enggak? Kamu mau loyal apa enggak? Kamu mau serius apa enggak? Itu aja modalnya. Yang penting dia komitmen dengan apa yang saya inginkan. Setelah itu saya bina, saya latih, terus saya pekerjakan mereka. Lalu saudara-saudara kita ini yang direkrut itu disalurkan kemana? Lah, kan sekarang ini kalau seperti kita ada jasa pengamanan, jasa cleaning service, kan kita salurkan ke sana Pak. Kan banyak perusahaan-perusahaan di sekitar sini, bahkan kalau saya kan sampai ke Bandung, ke Medan, kan kita sudah ada. Jadi ini berkaitan lagi dengan arah kota Tangerang Tengah ke depan. Nah, iya, makanya saya bilang kalau di sini itu sebetulnya kita betul-betul maksimal. Dan banyak juga, ya kita sih tidak pungkiri ya, ada juga beberapa teman-teman kita ini yang malas bekerja. Nah, ini juga kan perlu dimotivasi. Bagaimana mereka supaya punya spirit untuk bekerja, punya spirit untuk maju. Baik itu lewat pembinaan, lewat organisasi, lewat ormas, lewat kepemudaan, lewat kegiatan-kegiatan sosial, lewat kegiatan-kegiatan agama. Kan itu harus sejalan kan gitu. Orang kan tidak cukup hanya pintar. Sekarang kita melihatlah, kita tidak usah ngomong. Banyak pejabat yang tersangkut kasus hukum. Kenapa? Ya itu tadi. Modal dasar hidup itu ditinggalkan. Kalau dia kuat dalam pendiriannya, dalam agamanya, dalam imannya, dalam kepercayaannya, tidak akan terjadi itu. Seperti kasus-kasus akhir-akhir ini. Kenapa? Ketika orang susah, dia semangatnya kerja. Ketika uangnya sudah banyak, dia lupa. Kan banyak orang seperti itu. Iya. Ketika hidupnya banyak berkatnya, banyak rezekinya, sombong. Banyak orang seperti itu, Pak. Kan gitu. Nah, sekarang kita mau menggugah mereka. Ketika hidupnya mereka sudah dipenuhi berkat, dipenuhi rezeki, ayolah kita sama-sama memperhatikan orang yang kurang-kurang ini. Wah, kalau untuk diri kita mungkin ya sudah cukup lah, kan begitu. Apa sih yang mau di ini kan? Tapi kan kita butuh jadi orang bermanfaat untuk lingkungan kita, sekitar kita, untuk orang lain. Jadi sedikit orang yang berpikir seperti Abang. Tidak juga sih, banyak yang berpikir seperti itu. Cuman karena kita kan belum ketemu aja. Kebetulan aja Bapak ketemu sama saya kan gitu. Ya. Tapi apapun namanya, menurut saya itu yang kita harus lakukan. Kepedulian ya. Iya, betul. Kepedulian. Tetapi yang menarik juga selain Abang menyalurkan masyarakat untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu, tapi ini dengar-dengar Abang juga punya aktivitas sosial. Ya, ini keluar masuk lembaga pemasyarakatan. Ini gimana nih? Ini menarik. Jadi begini, ini memang hal yang menarik buat saya dulu. Yes. Jadi ya namanya kita dulu muda di Jakarta, ketemu dengan orang-orang di jalan, ya kan? Dari berbagai macam karakter, dari berbagai macam latar belakang, dari berbagai macam pekerjaan, kan begitu, kehidupan sehari-hari. Saya berjumpa dengan kawan-kawan yang sudah pernah tanda kutip masuk penjara. Kan begitu. Saya jumpa dengan mereka, itulah yang istimewa, berjumpa dengan mereka itu, menurut saya. Ketika saya bertemu dengan mereka, kok mereka sekarang jadi orang yang begitu sosial tinggi?
Mereka membentuk sebuah komunitas khusus untuk melayani orang-orang yang pernah seperti mereka, gitu. Atau kehidupan yang sudah pernah mereka lalui. Gitu. Saya diajak sama mereka. Wah, saya terharu juga, gitu kan. Orang yang keluar dari penjara, terus kehidupan ekonominya juga bukannya langsung meningkat. Iya. Akan tetapi mereka kembali lagi ke sana. Kembali lagi ke sana dengan kegiatan-kegiatan sosial, memberikan motivasi, memberikan support, memberikan semangat kepada rekan-rekan mereka yang masih ada di lembaga pemasyarakatan. Suatu saat mereka minta saya jadi pemberi motivasi di sana. Wah. Dan saya juga jumpa dengan orang yang penjara seumur hidup, ada yang hukuman mati. Waduh. Saya aja ngeri nih, berending saya, Pak, kan gitu. Mendengar mereka itu. Saya di situ melihat mereka itu nggak ada sukacita, nggak ada keceriaan lagi, nggak ada kegembiraan lagi di mereka itu. Nah, di situ saya berpikir dan termotivasi bagaimana cara membuat mereka ini bisa tertawa dan tersenyum. Hanya itu saja. Karena mereka di dalam sana, apa sih yang bisa kita beri? Mau kita kasih apa juga nggak ada guna. Kan begitu. Dalam beberapa kali kunjungan, saya ikut dengan mereka. Saya belajar, saya membaca bagaimana memotivasi orang-orang yang ada di dalam LP itu. Saya pelajari. Akhirnya suatu ketika saya ikut lagi ke sana. Ketika kita motivasi, akhirnya apa? Saya melihat di wajah mereka itu ada kerinduan untuk kita datang. Ketika kita datang ke sana, dia udah bisa tertawa. Saya bercanda dengan mereka, wah senang. Saya itu seperti dapat untung besar dalam sebuah bisnis. Ketika melihat orang itu bisa tertawa dan tersenyum lepas. Iya. Jadi, kita melayani mereka seperti di Gunung Sindur itu. Ada itu orang dari Afrika, kasus narkoba yang mungkin hukumannya di atas 20 tahun atau seumur hidup. Wah, beberapa kali pertemuan. Sekarang mereka kalau berjumpa dengan saya, wah senang. Thank you, thank you. Thank you Pak Sagala, thank you Pak Sagala. Mereka tertawa gitu. Oh iya, iya. Luar biasa Pak Sagala ini aktivitasnya. Tetapi kalau kita lihat perjalanan Anda ini, wah luar biasa nyambung kan. Biasanya itu kan ujung-ujungnya kan terjun di dunia politik. Ya kan? Apa? Sekarang jujur saya lihat kalau dari pembicaraan awal itu, Anda pasti sudah punya masa. Ya, nah, kalau saya, kalau bicara masa, Bapak lihat saja bendera-bendera saya ini. Oh iya, apa aja tuh Bang? Ada. Nah ini LKBH Trisula ini, ya kan? Ini LKBH, ini khusus komunitas kami Bangsa Batak Berkarya, ini orang-orang Batak seluruh Indonesia. Saya ketua umumnya, kan begitu. Banyak lagi organisasi-organisasi yang lain, di KSPSI, saya juga di bidang hukumnya. Berarti prediksi saya benar, tapi persoalannya berminat nggak di dunia politik? Ya, saya di dunia politik itu begini ya Pak. Ya gini aja. Nah, saya tidak mau seperti yang lain-lain. Gitu. Saya mau jadi diri saya sendiri ketika saya menginjakkan kaki di dunia politik. Karena apa? Ketika kita sudah berbicara politik, ini kan sudah ada hubungannya dengan pihak lain. Khususnya masyarakat pendukung kita. Ketika saya terpilih umpamanya jadi perwakilan mereka atau saya jadi pejabat apapun itu bentuknya, tugas saya adalah memanfaatkan uang yang dari rakyat dikembalikan ke rakyat. Kan begitu? Ya. Tapi kalau kita lihat sekarang faktanya bagaimana? Jadi di dalam diri saya akan masuk di dunia politik, terlibat secara langsung, maupun itu jadi perwakilan, maupun itu jadi pejabat publik dan lain sebagainya itu, ketika memang hidup saya sudah tidak membutuhkan yang tadi lagi. Artinya saya dapat uang, saya tidak harus bawa lagi ke rumah. Tapi sudah cukup semua di sini. Supaya apa? Pengabdian itu murni. Contoh bupati atau wali kota tidak terima gaji. Atau itu kalau tidak salah
Pak Ganjar itu tidak terima gaji itu. Gajinya disumbangkan ke masyarakat. Saya pingin betul-betul yang seperti itu. Pengabdian itu murni. Jadi katanya sejumlah partai sudah gelitik-gelitik Anda. Ada yang sudah bertemu dengan saya. Ayolah, Bang Sagala gabung di sini. Bahkan ada yang nunjuk saya. Udah jadi ketua DPC atau ketua DPD. Tuan, saya belum itu. Saya tidak bisa fokus. Karena apa? Saya punya prinsip, nanti saya tidak fokus dengan tugas saya itu, dosa saya. Saya kan sudah pernah jadi pegawai negeri, Pak. Kan gitu. Saya pernah jadi tentara yang sudah dibayar oleh rakyat untuk mengabdi, kan begitu. Jadi saya pengen itu lebih murni lagi. Ada gaji itu pun udah, bagikan saja konstituen itu. Ada orang yang tidak bisa sekolah, sudah kasih sama dia, selesai. Ini sebenarnya hidup itu bisa lebih bermakna. Lah iya. Itu yang poinnya. Tapi begini, kembali ke Tangerang Tengah. Oke. Kira-kira harapan Anda setelah kita berharap ini terbentuk dalam waktu yang tidak lama gitu. Kita berharap ya lebih cepat, lebih bagus kan begitu. Tapi memang kita karena masih ada hambatannya terkait moratorium itu, ya kita berharapkan pemerintah lebih cepat untuk melihat itu bagaimana kebutuhan atau kepentingan di masyarakat luas. Nah, harapan saya Tangerang Tengah ini kan sekarang ranahnya sudah di Bupati. Dan itu menurut pandangan saya itu hal yang luar biasa. Dewan juga cukup terbuka dan sangat mendukung. Termasuk Pak Bupati sendiri sudah mengatakan itu. Nah, tinggal sekarang tugas kita ini yang ada di presidium atau yang ada di wilayah Tangerang Tengah ini ya sama-sama mensosialisasikan. Karena dalam waktu dekat ini kalau tidak salah sekitar 1 atau 2 bulan lagi ke depan ini kan akan ada survei. Jadi bagaimana nanti survei ini bisa menunjukkan keberhasilan sosialisasi itu agar proses ke depannya itu bisa lebih baik dan lebih lancar. Dari tingkat 2 ke tingkat 1 itu bisa berjalan dengan baik, dari tingkat 1 juga bisa ke pusat lebih baik, kan begitu. Ya harapan kita sih seperti itu, Pak. Gitu. Terima kasih Pak Pahala. Ya sama-sama Pak, terima kasih juga sudah mendapat beberapa pencerahan. Saya istilahkan pencerahan. Siap. Karena Bapak bukan sekedar aktif di BPPKTT, Badan Persiapan Pembentukan Kota Tangerang Tengah, tetapi ada aktivitas lain yang sangat menyentuh menurut saya. Pemirsa, kita sudah berbincang dengan Bapak Pahala Sagala, SHMH, bukan hanya sekedar pengacara atau pengusaha, tetapi berbagai kehidupan sosial juga yang dilakoni. Yang menarik adalah bagaimana menampung atau menyalurkan anak-anak dengan pendidikan yang rendah bisa bekerja. Itu poin terpenting. Aktivitas lainnya adalah menjadi motivator di kalangan para narapidana. Tidak tanggung-tanggung, ini disisihkan waktu tersendiri untuk berkunjung ke LP-LP tertentu. Saya kira sampai di sini cukup sekian podcast kali ini. Kita akan berjumpa pada podcast yang lain.